Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel di Diskusyuk. Nah, di channel ini aku tuh mau ngajakin teman-teman buat ngebahas seputar tentang akuntansi dan keuangan. Intinya aku pengen kalian itu mulai menyukai dan mencintai namanya akuntansi dan keuangan. So makanya aku kenapa bikin channel Diskusyuk. Nah, kenalin, nama aku Ica. Nah, aku tuh sedikit cerita karena ya nggak kenal maka nggak sayang kan katanya. Oke. Jadi kenapa aku bikin channel ini, karena aku sangat suka akuntansi dan keuangan. Nah, makanya waktu pas aku dulu waktu aku kuliah S1 itu aku ngambil akuntansi, S2 pun aku ngambil akuntansi lagi. Nah, untuk pengalaman sendiri itu melekat nggak jauh dari akuntansi dan keuangan juga. Jadi aku pertama aku pernah kerja di kantor akuntan publik, terus aku pindah ke bank jadi corporate finance. Kemudian aku pindah lagi ke startup company sebagai financial manager sampai saat ini. Kemudian aku juga buka konsultan keuangan sebagai owner dan project leadernya, dan juga sebagai dosen akuntansi. Nah, oleh karena itu makanya aku pengen sharing tentang akuntansi dan keuangan di sini di channel aku. Dan aku sebenarnya di channel ini nggak bermaksud untuk mengajari atau menggurui untuk yang terhormat para guru besar, para profesor, doktor, kemudian praktisi keuangan yang profesional. Oke, aku nggak bermaksud menggurui karena di sini hanya sharing dan diskusyuk gitu. Oke, di chapter 1 di sini kita bakal bahas introduction to accounting and business. Nah, di introduction accounting and business ini aku ngambil referensi dari buku akuntansi keuangan berdasarkan SAK FRS edisi kedua buku 1. Nah, di sini pengarangnya ada Hans Kartika Hadi, Rosita Ulisinaga, dan ada salah satu dosen favorit aku. Kelihatan gak sih Ibu Arsa Triwahyuni? Semoga beliau nonton. Nah, ini aku beli waktu aku S2. Nah, aku tuh iseng aja sih karena bukunya menarik, makanya aku beli dan ternyata bagus banget. Terus di sini ada akuntansi dasar 1 dan 2. Ini pengarangnya Hari S.E. MSI. Nah, ini tuh sebenarnya buku jadul banget. Jadi waktu pas aku S1, aku tuh bener-bener nggak ngerti yang namanya akuntansi dan keuangan. Dan akhirnya aku milih buku ini biar ngerti dulu gitu. Aku baca, ternyata bagus banget dan aku paham. Karena sebenarnya gini, kalian tuh mau pakai buku apapun itu asal kalian ngerti dulu konsepnya, basicnya, baru kalian nanti compare dengan buku yang terbaru. Bagusnya sih kayak gitu. Terus ini ada buku pengantar akuntansi 1. Ini udah lebih jadul lagi sih, James Reeve. Ini udah nggak ada bentuknya. Cover depannya hilang, cover belakangnya juga hilang. Nggak tahu ini antara dibaca atau memang nggak bisa ngerawat buku gitu. Nah, ini tuh buku waktu aku kuliah S1. Nah, sebelum aku ngerti buku ini, aku baca dulu buku ini, baru aku baca buku yang ini gitu. Oke, langsung kita mulai aja yuk di discuss yuk. Ini kita masuk ke sebelum kita tahu lebih jauh tentang akuntansi dan keuangan, kita tuh kan harus tahu sejarahnya dulu dong. Jadi diduga sebenarnya praktik akuntansi itu udah ada dari zaman orang tuh tahu gimana cara menghitung dan mencatat. Nah, tapi untuk yang menemukan double entry sendiri nanti aku jelasin atau sekarang aja deh ya. Double entry itu jadi ketika di akuntansi itu kita kan harus yang namanya ngejurnal tuh, ada jurnal berpasangan, ada debit, ada kredit. Nah, itu namanya double entry. Nah, yang menemukan itu sebenarnya bukan orang akuntansi tapi biarawati di Fransiskia, namanya Lusa Pacioli. Nah, itu awal mulanya ditemukannya double entry. Tapi untuk akuntansi sendiri sebenarnya itu udah ada sejak 3600 sebelum Masehi gitu. Jadi setelah tadi kita tahu sejarahnya, sebenarnya kita juga harus tahu pengertian awalnya akuntansi itu apa. Jadi akuntansi itu sebenarnya sistem informasi keuangan yang pada akhirnya nanti itu akan menghasilkan laporan. Nah, laporannya itu harus berupa informasi yang relevan, nanti akhirnya akan dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan oleh manajemen dan pihak pemangku kepentingan lainnya gitu. Oke, sebelum masuk ke
materi yang lebih dalam lagi, di sini aku mau bahas tentang jenis-jenis usaha. Jadi sebelum masuk ke akuntansi keuangan, kalian tuh harus tahu jenis-jenis usaha itu ada apa aja sih gitu. Jadi ada 3. Jadi ada usaha jasa, usaha dagang, dan usaha manufaktur. Nah, usaha jasa tuh jadi dia nggak menghasilkan barang perusahaannya, dia itu menghasilkan dalam bentuk servis jasa ya, kayak misal rumah sakit nih, kita sakit, kita rumah sakit, kita sembuh. Nah kalau kita sembuh itu kita nggak dapat dokter atau susternya kan, tapi kan kita dapat kesehatan gitu, yang awalnya kita sakit sekarang jadi sembuh gitu. Nah itu kan berarti servis kan, jasa kan yang kita rasakan. Nah itu rumah sakit itu masuk dari kategori jenis usaha jasa. Nah kemudian kalau dagang, nah dagang ini jadi perusahaannya itu dia nggak memproduksi barangnya sendiri, jadi dia beli barang dari pihak lain, terus barangnya ini dijual nih sama si perusahaan ini ke customer. Nah contohnya apa yang sering kita lihat sih di dekat-dekat rumah kita, ada Alfamart, Indomart, kemudian Gria, Hero misalnya, Transmart. Nah itu kan dia bukan manufaktur tapi dia perusahaan dagang, kecuali dia ada produksi barang-barang sendiri, kayak misalnya Indomaret kan dia produksi tisu nih. Nah itu berarti dia ada sektor manufakturnya juga, cuman umumnya tuh dia perusahaan dagang, dia beli ke pihak lain gitu. Nah yang ketiga itu ada perusahaan manufaktur. Nah manufaktur ini bedanya dengan perusahaan dagang, dia itu bikin barang jadi, yang barang jadi itu dari proses awal bahan bakunya. Contohnya nih misalnya aqua deh, Dendan gitu. Aqua kan berarti kan bahan bakunya kan ngambil sumber mata air dari pegunungan kan. Nah itu bahan bakunya. Nah dari situ kan diproses jadi bahan setengah jadi. Nah bahan setengah jadi itu berarti kan air mineral. Nah air mineral itu nggak mungkin kita kasih ke customer langsung nih minum, enggak kan, kita kan pasti kan harus ada packagingnya sampai nggak jadi botol aqua yang kemasan baru kita bisa minum. Nah itu kan berarti produk jadi ada prosesnya dari bahan baku, bahan setengah jadi sampai proses barang jadi baru dijual ke customer. Nah itu perusahaan manufaktur. Jadi udah paham ya bedanya perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Kalau masih bingung, flashback lagi videonya. Oke, terus ada jenis entitas usaha. Nah jenis entitas usaha ini terbagi menjadi 4 kata buku nih James Reeve ini. Nah ini sebenarnya dipakai di hampir seluruh universitas di Indonesia untuk akuntansi pengantar 1, jadi ya relatif umum sih buku ini gitu. Nah jenis entitas usaha ini ada perusahaan perorangan, persekutuan, perseroan, dan koperasi. Nah perusahaan perorangan itu jadi dimiliki oleh satu individu sih gitu. Kemudian kalau persekutuan itu mirip dengan perusahaan perorangan tapi dimiliki 2 atau lebih pemiliknya, contohnya CV gitu. Nah perseroan, nah yang ketiga ini ada perseroan. Nah perseroan ini sebenarnya perusahaannya diatur sama undang-undang sebagai entitas hukum yang terpisah yang ujungnya nanti dikenakan pajak. Jadi bedanya kalau perusahaan perorangan itu misalnya aku bikin warung kopi nih, aku nggak franchise, aku bikin sendiri brandnya, kemudian bahan baku dan lain-lainnya aku bikin sendiri, olah sendiri. Nah itu berarti perusahaan perorangan. Nah tapi kalau CV itu dimiliki 2 orang atau lebih gitu. Kemudian kalau perusahaan perseorangan itu udah berbadan hukum. Jadi ketika nanti ada likuidasi atau dia gulung tikar, itu hartanya terpisah antara perusahaan dan harta milik pribadi kalau di perseroan. Tapi kalau di CV dan di perusahaan perorangan itu hartanya masih nyampur itu. Nah yang keempat ini ada koperasi. Jadi kalau koperasi ini biasanya kayak kalian bisa kerja di mana ya, kayak waktu dulu aku kerja di suatu bank, itu ada koperasi bersamanya, itu yang anggotanya itu ya sebagai pemilik. Jadi ketika nanti ada bagi hasil itu dibagiin ke anggota-anggotanya, namanya sisa hasil SHU ya, bagi sisa hasil usaha gitu. Nah gitu, itu bedanya antara perusahaan perseroan dengan koperasi. Oke. Kemudian tadi kan aku bahas tentang pengertian akuntansi. Nah itu kan ujungnya itu
dijadikan dasar untuk manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, sama pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan itu sebenarnya orang yang punya kepentingan dari laporan keuangan tersebut. Jadi ada siapa aja sih? Pertama ada pemilik. Jelas dong pemilik dia punya kepentingan, karena kan dia yang punya usahanya, dia harus tahu labanya berapa, harus tahu kondisi keuangannya gimana. Nah, itu pemangku kepentingan. Salah satunya ada pemilik. Terus ada manajemen itu berarti karyawan yang kerja di sana, baik itu dia jajarannya dari staff, dari manajerial gitu strukturalnya. Nah, kemudian ada pemerintah. Nah, pemerintah juga kan punya hak untuk mendapatkan informasi keuangan itu yang relevan dan kredibel kan gitu. Kemudian yang ketiga pemerintah, yang keempat itu juga ada masyarakat yang misalnya ingin membaca laporan keuangan tersebut gitu. Jadi pemangku kepentingan itu ada banyak, atau yang kita sering sebut dengan stakeholders. Nah, next, terus kita masuk ke profesi akuntansi. Nah, profesi akuntansi itu sebenarnya aku udah pernah bahas sih di video aku sebelumnya. Jadi itu judulnya tuh kenapa akuntansi itu disebut sebagai profesi, itu lengkap banget. Kalian coba nonton aja deh di video aku sebelumnya. Jadi aku nggak perlu bahas di sini biar nggak terlalu panjang gitu. Nah, paling kita bahas konsep entitas bisnis dan konsep biaya. Jadi gini, kalau di akuntansi itu konsep entitas bisnis itu intinya harus dipisahkan antara pemilik dengan perusahaan. Jadi misalnya misalnya aku punya usaha saya usaha warung kopi lagi deh, usaha warung kopi. Nah, itu hartanya itu nggak boleh nyampur antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Jadi kayak misalnya awalnya cuma ada satu rekening nih, itu rekening pribadi aku, dan aku jadiin rekening pribadi aku untuk usaha juga gitu. Nah, itu nggak boleh karena itu nyampur antara aktivitas keuangan yang aku sendiri pribadi sama yang perusahaan. Nah, itu harus dipisah antara keuangan aku dan keuangan perusahaan itu. Nah, konsep entitas bisnis maksudnya itu. Terus konsep biaya. Nah, konsep biaya ini kalau akuntansi itu mencatatnya harus ada cost-nya atau biayanya gitu. Nah, contohnya misalnya aku misalnya beli gedung harganya 175 juta. Nah, harga awalnya, terus aku tawar gitu, jangan 175 dong, 150 juta aja, soalnya 25 jutanya kan belum bayar pajak nih, buat aku bayarin pajak, aku tawar aja 150, oke, deal, misalnya 150. Nah, yang dicatatnya 175 atau 150? 150 juta, bukan 175. Jadi 150 juta itu sebagai biaya kita beli gedung. Nah, 25 jutanya itu ya itu masuk ke klasifikasi akun lain, jadi buat bayar pajak gitu misalnya gitu. Jadi harus dibedain konsep biaya itu, makanya harus tahu berapa sih uang yang kita keluarin buat beli gedung. Nah, itu namanya yang dicatat sebagai cost gedungnya itu. Gitu. Kemudian harus ada konsep objektivitas. Jadi akuntansi itu mencatat pelaporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif gitu. Jadi misalnya tadi kan misalnya aku udah beli gedung nih harganya 150 juta. Nah, aku sebagai misalnya aku punya karyawan akunting gitu. Nah, karyawan akuntingnya itu mau mencatatnya itu kan harus ada bukti otentiknya gitu, bukti yang bisa sah untuk dicatat menjadi transaksi. Nah, berarti kan harus ada invoice-nya. Atau misalnya kalian kalau dalam kehidupan sehari-hari sih kayak misalnya struk, kalian kan belanja di Indomaret misalnya, atau misalnya di Alfamart, kalian keluar struk, karena struk itu sebenarnya bukti pembayaran kita dari beli barang-barang belanjaannya. Nah, kalau misalnya company itu perusahaan besar itu namanya invoice atau tagihan sih, lebih ke tagihan. Jadi itu yang bisa kita catat sebagai nominalnya berdasarkan invoice-nya gitu. Terus ada konsep unit pengukuran. Jadi konsep unit pengukuran itu akuntansi itu harus dicatat berdasarkan satuan mata uang. Nah, satuan mata uang itu namanya satuan mata uang fungsional sih gitu. Itu nggak harus rupiah kan. Mata uang itu kan, mata uang fungsional itu kan banyak, ada rupiah, ada dolar misalnya, ada ringgit, ya tergantung dari mata uang fungsional kita. Nah, itu harus ada bisa diukur dengan satuan uang gitu intinya itu. Nah,
tadi kita udah bahas pengertiannya, sejarahnya, terus konsep entitas bisnis dan biaya, terus juga kita udah bahas tentang pemangku kepentingan, terus kita udah bahas mengenai jenis-jenis usaha. Nah baru sekarang kita masuk ke rumus yang dasar banget sih sebenarnya di akuntansi, itu jadi kayak acuan kita yang nggak bisa dirubah-rubah standar bakunya. Jadi persamaan akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, aset sendiri, aset itu sebenarnya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang pada akhirnya nanti sumber daya itu tuh bisa menghasilkan kegiatan operasional, terus bisa menghasilkan laba, bisa muterin operasional kita dari aset itu gitu. Nah, contohnya aset tuh misalnya gedung, terus mesin gitu. Terus sama dengan kan tadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, liabilitas itu sebenarnya peristiwa masa lalu yang nantinya kejadiannya itu ada tagihan yang harus kita bayar gitu. Simpelnya sih gitu sih, bahasa sederhananya gitu, tagihan yang harus kita bayar gitu. Misalnya kita misalnya kita tadi beli bahan baku dari dari supplier kita gitu misalnya. Nah, beli bahan baku itu misalnya secara kredit gitu. Nah, secara kredit berarti kan nanti kita punya liabilitas dong, punya hutang dong ke pihak ketiga itu. Nah, itu salah satu contoh dari liabilitas. Nah, terus kalau ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik itu sebenarnya di dalamnya ada modal, ada laba ditahan, ada laba berjalan gitu untuk ekuitas pemilik sendiri. Nah, kalau kita breakdown nih, kita pecah. Kalau aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Nih, aku coba buka satu contoh laporan keuangan Astra. Nih, kita buka dulu deh. Oke, aset lancar. Nah, aset lancar itu ada urutannya itu yang paling liquid. Jadi ada dari kas dan secara kas. Kenapa yang paling liquid? Yaitu memang udah standarnya yang harus yang paling liquid gitu. Kas dan secara kas. Nah, kas dan secara kas itu isinya apa? Ada kas kecil, ada kas besar. Kas kecil itu nanti aku bahas deh. Kas kecil itu biasanya simpelnya sih gini. Kas kecil itu biasanya nanti ada perusahaan nih buat kebutuhan-kebutuhan yang rumah tangga, atau misalnya yang mendesak dan nominalnya kecil, itu diambil nanti dari kas kecil. Dia biasanya nyetok selama sebulanan gitu, atau misalnya perusahaannya ada kebijakan lain kayak misalnya dia setiap kali ngisi kas kecil ketika udah habis gitu. Nah, terus ada kas besar. Nah, kas besar itu biasanya kas yang dari kegiatan jual barang kita. Nah, itu belum di-store ke bank. Nah, itu namanya kas besar. Nah, terus nanti ada bank itu berarti kan ya uang kita ditaruh di bank atau uang perusahaan ditaruh di bank. Itu berarti misalnya ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, itu masuk ke kategori kas dan secara kas. Jadi kas dan secara kas itu ada 3 tadi. Ada kas kecil, kas besar, sama bank gitu. Kemudian ada piutang, misalnya piutang usaha. Kenapa piutang usaha masuk aset lancar? Nah, tergantung gitu. Jadi tergantung dari periode waktunya. Jadi kalau misalnya kurang dari setahun itu berarti masuk ke aset lancar piutangnya. Tapi kalau lebih dari setahun itu masuk ke aset tidak lancar. Kalau yang aset tidak lancar di Astra ini ada piutang usaha. Nah, piutang usahanya itu untuk periode waktunya itu lebih dari 1 tahun, dia kategorikan sebagai aset tidak lancar. Terus ada tanah, bangunan, terus misalnya mesin produksi, terus misalnya mobil atau misalnya motor untuk kegiatan operasional perusahaan. Tapi kalau di Astra itu mobil itu dia kalau nggak salah masuk persediaan deh. Nah, ini terus kita masuk tadi udah tahu apa itu aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Intinya harus balance gitu, harus sama. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik gitu. Nah, itu tuh nggak bisa dirubah-rubah dan udah standar baku gitu. Misalnya ada contoh deh, misalnya aku buka rekening di Bank BCA gitu, misal setoran awalnya
25 juta. Nah, terus ditarik ke dalam bentuk kas. Nah, berarti 25 juta itu seakan-akan aku kayak injek modal kan, kayak misalnya aku masukin modal ke usaha aku 25 juta. Berarti itu kategori apa? Kategori ekuitas pemilik, karena tadi kan ekuitas pemilik itu ada modal, misalnya ada modal, ada laba bersih, laba ditahan, contoh apa, contoh-contohnya gitu. Nah, modal ini kan masuk ke ekuitas pemilik nih yang 25 juta. Nah, yang tadi kan aku asetnya itu aku nyetor ke bank, aku narik ke bank dalam bentuk kas. Berarti kan kasnya itu kan sebagai aset kan, tadi kas tara kas masuk ke aset. Berarti kan aset kasnya itu 25 juta sama dengan ekuitas pemiliknya 25 juta gitu. Nah, itu berarti sama kan, udah balance. Nah, ini baru persamaan akuntansi aja, belum ke yang lain-lain. Nah, contoh yang kedua itu misalnya aku beli tanah harganya 20 juta secara tunai gitu. Nah, 20 jutanya itu berarti kan ngurangin tadi kas yang aku nyetor di awal kan, modal. Aku nyetor modal tuh harganya tadi 25 juta kan. Bukan harga, nominalnya 25 juta. Nah, terus aku beli tanah harganya 20 juta. Nah, berarti si kasnya itu dia ngurangin kan, dari 25 juta dikurang 20 juta. Berarti sisanya berapa? 5 juta. Nah, terus tanah itu masuk ke aset nggak? Tadi masuk kan, masuk ke aset tidak lancar kan. Oke, masuk ke aset harganya 20 juta. Berarti nambahin kan. Nah, terus ekuitas pemiliknya atau modalnya nambah nggak kira-kira? Enggak kan, karena aku itu sebenarnya hanya beli aset, bukan aku injek modal di sana gitu, bukan aku injek dana di sana. Berarti kasnya nanti jadi 5 juta, tanahnya jadi 20 juta, ekuitas pemiliknya tetap sama yang di kayak transaksi sebelumnya, masukin aku 25 juta. Berarti di asetnya 25 juta, di ekuitas pemiliknya jadi 25 juta, berarti balance gitu. Kayak segini aja sih yang bisa aku sharing di video aku kali ini. Dan next di video aku berikutnya aku bakal bahas bukan hanya persamaan akuntansi aja, tapi aku mau bahas tentang pengertian laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan ekuitas pemilik, terus komponennya apa aja. Aku bakal bahas lebih dalam di video aku berikutnya. Dan tolong kalau misalnya teman-teman punya saran, kritik, komen di bawah sini. Terus misalnya ada masukan-masukan yang lainnya, terus atau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi bahan diskusi kita, boleh komen di bawah sini. Jangan lupa like videonya, subscribe videonya, terus follow Instagram aku di @icanadia, dan juga follow Instagram financial consultant aku di @nuryaman_financial consultant. Gampang banget kok, pokoknya aku tanpa kalian nothing. Dukung aku terus, dan see you on next video. Bye bye.